Oke teman-teman, ternyata tadi setelah aku ke pos perhutani ternyata tidak ada orangnya teman-teman ya. Nah, demi keamanan motor kita, kata bapak-bapak yang ada di cagar alam itu pos cagar alam, jadi beda ya pos cagar alam sama perum sama pos perhutani. Itu bilangnya mas, ke tempatnya Mbah ini aja, apa namanya, tulang bawang aja, diparkirin di petilasan situ aja, insya Allah aman. Nah ini petilasannya teman-teman bisa lihat, ini sebelah kiri, ini aku senter ya. Nah sini nih, nah kita akan parkirkan motor kita di sini teman-teman. Nah kita akan parkirkan di sini ya. Kita akan mulai explore dari sini teman-teman. Kita akan mulai explore dari sini, petilasan ini. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman, sekarang tanggal 15 Juni tahun 2026, ini pukul berapa ini? Pukul 9 malam ya teman-teman ya. Nih tak deketin ke center, kelihatan enggak? Pukul 9 malam. Kita akan memulai explore dari petilasan tulang bawang ya teman-teman ya. Nah di paling pojok bangunan, di paling pojok area ini ternyata ada semacam musola ya teman-teman. Nah ini musola, aku kira tadinya ini toilet, nggak tahu. Nah ini adalah sumur keramat yang dibangun oleh Kiai Tulang Bawang. Konon katanya sumur ini ada beberapa cabang ya teman-teman ya. Nah itu seperti tempat keramat pada umumnya yang aku pernah eksplor. Di sini terdapat dupa ya teman-teman. Nah kata petugas cagar alam juga di sini nih sering dijadiin ritual untuk meminta nomor, sebagaimana tempat keramat pada umumnya seperti makam Mbah Sambung kemarin itu yang saya eksplor. Nah itu di sini juga banyak orang meminta-minta teman-teman. Nah ini kalau dilihat dari bekas tungku, bekas pembakaran, kayaknya sini seperti ada kegiatan manusia teman-teman. Nah jadi di tengah-tengah petilasan ini ada semacam aula. Nah ini kalau kita lihat ada bekas abu rokok, ini berarti ditidurin orang teman-teman. Tuh. Nah bangunan yang situ, anjir kucing cowok, kaget aku, kucing ternyata. Nah di bangunan yang situ ini kamar mandi teman-teman, ini kamar mandi. Nah sementara itu hutan teman-teman ya, hutan jati atau hutan sengon ini nggak tahu, ini kayaknya hutan jati sih kalau dilihat dari daun pohonnya. Jadi gitu. Bentar ya teman-teman, kita sambung lagi. Aku mau kencing, ini mau kerasa kencing banget. Nanti kita sambung lagi, aku mau off cam dulu ya. Oke teman-teman, lanjut. Alhamdulillah sudah lega. Nah itu motorku aku taruh di situ ya teman-teman. Itu motorku aku parkirin di situ. Nah di sini ada tulisan Perum Perhutani KPH Kendal, kawasan bernilai konservasi tinggi, petilasan tulang bawang, situs budaya. Nah itu kucingnya teman-teman, bikin kaget. Terima kasih Anda ikut menjaga kelestarian situs budaya dalam kawasan hutan. Oke, itu ya. Bisa teman-teman pause kalau ingin membaca lebih lanjut. Sekarang aku ingin ke perkebunan jagung teman-teman. Perkebunan jagung yang tahun 2024 ada peristiwa pembunuhan santriwati ya.
Nah ini apa ini? Oke, papan peringatan lagi. Bukan peringatan sih, informasi sih lebih tepatnya. Perum Perhutani Divisi Regional Jateng KPH Kendal, kawasan bernilai konservasi tinggi petilasan tulang bawang. RPH Darupuno. Oke, luas wilayah BPKB BKPH Bojab. Nah, itulah. Oke. Jadi di kebun jagung itu tahun 2024 aku baca di sebuah artikel yang nanti bisa ditampilkan oleh editor. Itu ada tragedi pembunuhan santriwati, jadi pembunuhan sekaligus pemerkosaan. Masalah pastinya nggak tahu ya. Konon katanya sih, tadi aku kan wawancara sama bapak-bapak ya teman-teman. Itu tuh terletak di tengah kebun jagung ada gubuk. Jadi di tengah kebun jagung itu ada gubuk, mayatnya itu ditaruh di sebelah gubuk itu teman-teman. Nggak tahu kenapa aku kalau jalan nanjak itu suka ngos-ngosan teman-teman ya. Jadi sebelah kita ini nih, sebelah kiri ini pabrik pemotongan ayam. Ini aku takut sih kalau seandainya di sini kan jalan raya ya. Misalnya aku tuh nggak kelihat sama truk, nggak terlihat sama truk. Nah kayak itu tuh, nggak terlihat sama truk, terus nauzubillah ya sampai ketabrak gitu. Ya Allah, pikiranku enggak. Yang aku takutin itu sih. Oke, apakah ini kebun jagungnya? Kita belok kiri ya. Iya, ini sepertinya kebun jagung sih. Ini bekas ditanamin jagung, cuma sudah dipanen gitu. Cuman gubuknya yang sebelah mana aku nggak tahu. Bapaknya juga kurang detail dalam memberikan informasinya. Oke, ini sawah-sawah sepertinya. Yang aku nggak habis pikir ya, tempat kayak beginian untuk membunuh gitu kan, memperkosa, apa nggak serem ya? Aku aja jujur sendiri di sini serem teman-teman, padahal aku nggak berbuat kejahatan loh. Agak serem juga ya. Mana ini? Kok kita belum menemukan gubuk? Mungkin ini salah jalan ya teman-teman ya. Mungkin aku akan balik putar arah. Ini senterku yang kurang terang atau gimana ya? Kok kelihatan di kamera itu? Jadi mode malamnya nggak aku aktifin teman-teman. Kalau aku aktifin mode malamnya itu nanti kayak geter-geter gitu. Padahal stabilizernya udah aku aktifin, tapi masih agak kayak kedutan gitu videonya. Nah ini aku coba eksperimen untuk tidak mengaktifkan mode malamnya. Jadi aku merekam di resolusi 1080p 60 fps dengan stabilizer Rocksteady aktif. Cuma ini gambarnya agak gelap teman-teman.
Konon katanya malam satu suro itu angker ya teman-teman ya, sampai ada judul filmnya Susana itu malam satu suro. Koreksi kalau saya salah. Nah, ini kebun jagung juga. Ini ada jalan juga teman-teman, jalan setapak. Oke, kita telusurin ya, apakah sini. Oke, itu ada bangunan tapi tidak ada gubuk seperti yang diceritakan bapak itu. Sorry teman-teman, untuk teman-teman yang nonton kalau misalnya videonya agak gelap, soalnya ini aku di apa ya, pengen eksperimen gitu. Kalau mode malamnya tidak aku hidupin, gimana? Oke, belum terlihat gubuk teman-teman. Tapi ini kalau kita lihat ya, nih barangkali teman-teman nggak lihat nih, aku deketin. Ini tuh kayak bekas kebun jagung teman-teman, bekas dipanen gitu. Nih. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, Mas, biasanya eksplornya malam-malam jam 11, jam 10, jam 11, jam 12-an, kok ini jam 9 kok awal. Nah, ini karena jauh ya teman-teman, Darupuno itu jauh. Aku domisilinya di Weleri. Apakah gubuk di sawah itu? Lah, kalau sawah bukan kebun jagung dong. Sementara TKP-nya mengatakan di kebun jagung teman-teman, bukan di sawah. Itu ada gubuk tapi itu di sawah teman-teman ya. Nah, Mas, biasanya eksplornya jam 11, jam 12-an, kok ini jam 9 gitu. Nah, itu tadi ya, aku itu kan kerja ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau eksplornya kemalaman, takutnya nanti pulang ke rumahnya juga kemalaman. Kalau pulang ke rumahnya kemalaman, ya ini paginya besok kerja ngantuk gitu. Jadi aku putuskan untuk eksplor lebih awal. Sebenarnya mana sih gubuknya? Kok nggak kelihatan? Ini kebun jagungnya kita udah dapat. Lah, gubuknya yang belum dapat. Oke, kita telusurin ke arah timur lagi ya teman-teman ya. Barangkali kita ketemu gubuk. Anjir, ada suara daun jatuh. Nggak tahu kenapa ya, otak manusia itu ketika di kegelapan itu biasanya lebih, bukan otak sih, lebih tepatnya indera sih, indera pendengaran manusia, indera penciuman manusia itu ketika di kegelapan dia lebih tajam teman-teman. Jadi ketika ada suara daun jatuh gitu aja tuh kayak rasanya itu bikin kaget. Mana ya? Ini bukan gubuk sih, ini warung sih. Ini warung teman-teman. Kok aku nggak nemu gubuk ya? Dan ini sudah bukan, apa itu, putih-putih. Dan ini sudah bukan kebun jagung, tapi ini hutan jati teman-teman.
Ini hutan jati nih. Ini hutan jati. Sementara informasi di portal berita dan yang diberitakan Bapak itu di kebun jagung. Oke, apakah kita perlu untuk masuk ke hutan jati ini lebih jauh, barangkali menemukan gubuk? Oh, oke, itu ladang jagung teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, tapi sepertinya nggak bisa lihat sih. Kenapa nggak bisa lihat? Yaitu tadi karena kameranya mode malamnya aku matiin. Mungkin aku potong ya videonya ya. Aku hidupin mode malamnya dulu ya. Oke, ini mode malamnya sudah aktif. Harusnya mode malamnya sudah aktif, harusnya lebih terang sih. Harusnya. Nah ini kan kelihatan di kameraku lebih terang, nggak kayak tadi. Oke, ini kebun jagung. Kalau teman-teman lihat itu tanaman jagung ya. Tuh, tanaman jagung. Cuma aku belum melihat gubuknya teman-teman. Katanya sih di tengah kebun jagung ini ada gubuk. Oke, apakah kita perlu untuk memasukin? Jujur aku takut ular sih. Takut banget sama ular. Nah ini lebih enak ini untuk malam hari. Nah ini kan kameranya lebih jelas ya. Oke, sebenarnya ini nggak ada jalan, cuman aku maksain masuk. Cuy. Jir, ini kebun jagungnya. Aku nggak habis pikir apa yang dibayangkan sama si pelaku ini ya. Sumpah sih, menurut aku sebesar apapun masalah kalian, itu mending diselesaikan dengan kepala dingin ya teman-teman ya. Misalnya ini untuk sekarang ini kan lagi trending kekerasan itu ya, kekerasan seksual ya. Kalau teman-teman pengen begituan, saranku mending jajan aja teman-teman, jangan sampai mengorbankan orang lain, jangan sampai memperkosa. Mending teman-teman jajan ya. Kalau mending teman-teman secara Islam itu harusnya puasa teman-teman, harusnya puasa. Karena puasa itu bisa untuk menahan nafsu teman-teman, menahan nafsu seksual. Kan kasihan teman-teman, si pelaku telah merenggut masa depan dari seorang wanita. Mending teman-teman jajan ya, walaupun nggak halal gitu, tapi kan mudorotnya lebih besar ya, lebih kecil gitu kan. Nah ini apa ini? Oke, ini kebun jagungnya. Di situ ada jalan. Kita akan masuk. Itu ada sutet teman-teman, sutet listrik. Di kamera masih belum kelihatan ya, padahal mode malamnya sudah aku aktifin. Nah, itu ada jalan lagi, percabangan jalan. Nah, ini sutet listrik teman-teman. Awas berbahaya, tegangan tinggi 500.000 volt. Sutet 500 kWh Bapak, kurang tahu aku. KV Ungaran Pemalang. Oke. Aku sudah jalan sejauh ini dan sudah coba untuk masuk-masuk ke percabangan jalan, tapi belum menemukan gubuknya. Nah ini kebun jagungnya sudah habis, berganti dengan hutan jati.
Ah, kata bapak itu gubuknya itu sudah reot teman-teman, mungkin sudah hilang atau dirobohkan oleh petani atau warga. Kita tidak menemukannya teman-teman. Coba ya kita ke percabangan jalan sini. Anjir, apa cok, kodok. Aduh, kodok bikin kaget. Aku takut ular. Kita sudah masukin percabangan jalan-jalan. Anjir, apa kayu cok. Tapi belum menemukannya juga teman-teman. Ya mungkin oke, tadi kita berada di jalur sutet yang sana. Tuh, kita berada di jalur sutet yang sana. Nah, sekarang kita berada di arah sebaliknya, teman-teman. Jadi tadi itu kita memutarin kebun jagung ini ya. Ya udahlah ya. Kita udah berusaha nyari, kita udah berusaha berusukan, tapi nggak ketemu juga bangunannya. Ya, untuk korban semoga husnul khotimah. Dan untuk perempuan, jadi ceritanya itu kan si korban ini ketemu dengan si cowok ini kan lewat aplikasi dating apps yang bernama Omi ya. Kalau dari situs Tribun yang aku baca sih seperti itu. Nah, untuk teman-teman jangan mudah percaya sama terutama teman-teman wanita ini ya. Jangan mudah percaya sama oke, ini ada gubuknya reot. Apakah sini teman-teman? Oke, mayatnya ditaruh di sebelah gubuk sini. Apakah ketika dia memperkosa dan membunuh itu di gubuk sini ya? Wow, apa ini gubuk yang dimaksud? Anjir, ini cuy, ketemu gubuknya. Salah satu gubuk di kebun jagung ini, satu-satunya ya cuman ini. Apakah ini ya? Oke, berarti TKP-nya mungkin di sini, mungkin di situ, mungkin di situ. Wow, ya Allah, mudah-mudahan korban husnul khotimah ya Allah. Dan untuk pelajaran bagi yang masih hidup, terutama teman-temanku yang cewek, adik-adik yang cewek ya, jangan tergiur sama laki-laki buaya mau diajak ketemuan sendirian sama laki-laki lewat dating apps. Kalau mencurigakan mending lapor aja. Bukan lapor sih, mending kalau misalnya takut gitu jangan sendirian tapi berdua. Ajak temenmu, ajak orang tuamu, ajak saudaramu untuk ketemuan. Jangan berdua teman-teman, karena terlalu berbahaya ya. Semoga husnul khotimah dan semoga pelaku diberikan hukuman yang setimpal atas kejahatannya. Oke. Mungkin kita akan closing di sini ya teman-teman ya, sekalian jalan pulang, sekalian ngambil motor di petilasan Tulang Bawang ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan di kontenku ya teman-teman ya. Oke, aku akan nyebrang jalan ini. Jadi mukaku aku sorot sama senter. Anjir, aku sorot sama senter. Jadi agak silau juga ini teman-teman. Nah, jadi gitu.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Maaf kalau kata-kataku banyak yang belepotan, kalau videoku belum sempurna kayak gitu. Mungkin teman-teman jangan bandingin ya sama youtuber explore horror yang sudah besar. Bentar, aku atur pencahayaannya dulu kali ya. Nah, ini jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Kalau teman-teman ingin mendukung youtuber kecil ini agar berkembang menjadi youtuber yang besar, teman-teman bisa like, share, komen. Nah, seperti itu caranya. Nah, untuk teman-teman saya akan membagikan giveaway bagi teman-teman yang memberi informasi tempat eksplorasi horor ya. Misalnya ini berlaku cuman untuk teman-teman daerah Kendal, Kabupaten Batang sama Semarang ya. Kalau untuk teman-teman yang di luar daerah nggak berlaku ya teman-teman. Misalnya gini nih, Mas, di sini ada tempat angker. Nah, itu kayak gitu. Nah, boleh perlu yang seperti di Darupuno ini ya teman-teman. Ada tragedi yang mana tragedi itu masuk di portal berita. Nah, itu ada nilai plusnya. Kalau sampai aku explore di sana, nah nanti teman-teman yang berkomentar itu akan aku kasih giveaway. Nggak banyak, 100.000 sih. Nah, seperti itu. Sebelumnya terima kasih banyak. Saya Oki mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku matiin kameranya.